Kelas 1 Tambun untuk tahun pelajaran tahun 2020 tahun 2021. Anda sekarang sudah kelas 12, tentunya harus sudah memikirkan masa depanmu. Jadi masa depanmu ini yang menentukan adalah diri kamu sendiri, sehingga pada awal tahun ini Anda sudah harus menentukan mau kemana setelah SMA. Harus punya cita-cita, sehingga nanti ada motivasi sendiri untuk kamu sekalian. Apakah mau melanjutkan atau mau menjadi tentara atau polisi dan sebagainya, ada persiapan. Maka dari itu mulai kelas 12 ini Anda sekalian harus sudah siap berfokus pada cita-cita Anda. Dan jangan terpengaruh dengan lingkungan, karena cita-cita Anda nanti keberhasilannya tergantung dari Anda sendiri. Bapak, ibu guru, orang tua, lingkungan itu hanya mendampingi saja. Kalau Anda berjuang dengan baik, berjuang dengan luar biasa, nanti hasilnya juga akan luar biasa. Tapi kalau Anda nanti berjuangnya biasa saja, maka Anda akan mendapatkan hal biasa saja. Karena apa, saudara sekalian? Untuk saat ini persaingan sangat ketat. Jadi siapkan diri Anda dengan sebaik-baiknya, sehingga Anda akan mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan yang Anda cita-citakan. Dan apalagi saat ini situasi yang seperti ini, mencari pekerjaan juga sulit, kuliah juga demikian. Maka dari itu saya sebagai guru kelas 12 ini ingin mendampingi kamu, mengingatkan kamu sekalian bahwa kelas 12 adalah kelas yang menentukan untuk masa depan. Kemudian yang kedua, anak-anak sekalian, saat ini adalah kondisinya adalah kondisi pandemi 19. Tentunya kita tidak bisa untuk melaksanakan kegiatan secara langsung atau di kelas. Nah, kita nanti akan melaksanakan secara jarak jauh atau daring. Ini tentunya harus ada kesadaran kamu sekalian. Jadi nanti kita akan melaksanakan jarak jauh dengan pemberian materi, juga ada tugas-tugas yang nanti akan disampaikan di kelas Google Classroom. Nah, ini kamu sekalian. Jadi untuk pelaksanaan kegiatan belajar pada kelas 12 ini, kira-kira 1 semester ini nanti kamu sekalian akan melaksanakan secara daring, karena situasi sampai saat ini belum kondusif, atau dari data-data dari gugus kesehatan masih terus menanjak. Oleh karena itu siapkan diri Anda selama 1 semester ini secara daring. Untuk kelas 12 nanti materi wajib ini akan diajar oleh 3 guru. Jadi saya nanti akan mengajar di kelas 12 IPS 2 dan 4. Kemudian untuk kelas IPS 12 IPS 1 dan 3 nanti akan diajar oleh Bu Adining. Sedangkan untuk kelas 12 IPA akan diajar oleh Ibu Anissa Nikma. Tentunya semuanya guru kelas 3 ini semuanya punya kualitas yang sama, semuanya sarjana. Jadi jangan khawatir, tidak ada perbedaan semuanya berkualitas semuanya, sehingga siap untuk mendampingi kamu sekalian. Nah, untuk selanjutnya nanti biar kamu juga tidak hanya yang saya ngomong, nanti akan bisa buat ini, nanti akan juga ngomong 1-2 kata-kata untuk juga sebagai perkenalan, sehingga kalau Anda tahu nanti nanti saya diajar paling sebagainya, sehingga ada motivasi sendiri. Itu sementara yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan disampaikan beberapa kata-kata dari Ibu Hartini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Diono, yang mana saya di sini mengajar kelas 12 IPS 1 dan IPS 3.
Kemudian yang perlu kalian perhatikan untuk kelas 12 semuanya ya, berkaitan dengan pembelajaran dengan sistem daring ini, yang namanya belajar tanpa alat itu tidak akan bisa mencapai yang maksimal. Untuk itu kami nanti Bapak Ibu guru semuanya akan menyiapkan buku modul atau LKS yang insya Allah nanti kalau LKS-nya sudah datang akan diinformasikan melalui kelas masing-masing ya. Jadi nanti kalian bisa ambil untuk pengambilan LKS ke sekolah. Kemudian kalau kalian sudah mendapatkan LKS, tolong sesuai dengan kegiatan kita KBM ya, ikuti KBM dengan baik agar kalian bisa menghasilkan output yang baik juga. Kemudian karena bersifat daring, kadang-kadang kalian itu kurang maksimal atau greget, antusias untuk belajar. Belajar tujuannya apa? Biar kita bisa lebih paham, lebih mengerti. Jadi tolong apabila Bapak Ibu guru punya Google Classroom, kemudian kalian disuruh masuk dengan mengerjakan tugas sesuatu, atau mungkin dari Bapak Ibu guru nanti ada yang langsung vidcon atau video langsung, jadi tolong kalian harus tetap bisa mengikuti KBM itu dengan baik, tanggung jawab, biar nanti lancar. Itu yang harus kalian perhatikan. Kemudian kalian juga bisa lebih aktif lagi ya, lebih aktif lagi. Karena apa? Di sini KBM-nya tidak langsung kita tatap muka, banyak kendala. Jadi misalkan kalian punya kesulitan, saya belum mengerti materi ini, saya harus bagaimana? Nanti tolong di situ kalian bisa membuat pertanyaan atau tanya jawab yang sekiranya kami Bapak Ibu guru bisa memfasilitasi untuk menjawab pertanyaan pada kalian-kalian yang perlu atau belum paham untuk materi yang kita sampaikan nanti. Itu aja yang perlu Bu Har sampaikan. Tetap semangat, kemudian tetap semangat dan semangat belajar yang optimal. Jangan lupa berdoa, berusaha untuk mencapai hasil yang maksimal. Demikian dari Bu Har. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah banyak tadi motivasi dari teman-teman senior saya ya. Yang pertama, saya hanya mengingat pepatah tak kenal maka tak sayang. Saya yakin kalian sudah kenal saya semua ya. Kalau mau japri atau bertanya tentang soal atau silahkan. Karena saya buat grup di kelas kalian masing-masing, yaitu IPA 1, 2, 3, 4, 5. Namun ada 2 kelas yang belum. Saya lupa IPA berapa itu yang belum. Yang jelas kalau di grup WA sudah ada. Jadi usahakan supaya kalian menyenangi matematika. Barangkali di kelas sebelumnya kalian agak kurang bersemangat dengan matematika, usahakan seneng karo gurune sik ya. Kemudian selamat datang atau selamat kembali ke sekolah. Artinya selamat kembali ke sekolah bukan berarti kalian hadir ke sekolah, itu bukan, tapi kalian mulai belajar lagi seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Budi. Untuk matematika wajib itu ada di kelas IPA maupun IPS, materinya sama, maka kadang-kadang itu ya diberi materi bersama, dan jadi kita bertiga membuat materi, kemudian salah satu menyampaikannya. Kemudian untuk lebih intensifnya, masing-masing tadi sudah dikatakan oleh kedua teman saya tadi, yaitu masuk ke Google Classroom, masing-masing dalam satu kelas yang sama. Nanti apapun kesulitanmu, ada soal, ada apa, harus kalian yang aktif. Sekali lagi, saya sebagai guru nggak tahu kesulitanmu itu apa kalau kamu tidak aktif. Di Google Classroom kan ada tugas, kemudian ada yang di forum. Tolong di forum itu kamu nulis, tidak apa-apa untuk semua. Apapun yang kamu tulis boleh,
asalkan sopan. Misalnya kamu, Bu saya kurang mengerti ini, nanti juga saya jawab. Barangkali di kelas yang lain juga seperti itu ya. Sekali lagi, tolong kesulitan dalam belajar matematika itu nanti ditanyakan dalam Google Classroom. Makin kamu aktif, insya Allah nanti makin baik nilainya untuk kognitifnya. Kemudian untuk motivasi kalian ya, untuk motivasi kalian bahwa ada di dalam Al-Quran surat Al-Insyirah, Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Yakinlah itu, karena di Al-Quran juga dipertegas lagi, fa inna ma'al usri yusra ya. Jadi sungguh betul-betul setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Jadi kalau kalian misalnya kesulitan, kemudian yang penting kalian ada niat dan usaha, insya Allah bisa mempelajari matematika ini ya. Baiklah, untuk menyingkat waktu, beberapa ini akan saya sampaikan materi kelas 12 selama 1 tahun. Dalam 1 tahun ada 4 KD, seharusnya diberikan 2 KD di semester 1 dan 2 KD di semester 2. Namun mengingat karena waktunya kelas 3 itu biasanya yang semester 2 itu sedikit sekali, bulan April itu sudah ada UN, meskipun sekarang UN dihapus, tapi hanya istilahnya saja yang diganti, namanya menjadi AKM. Justru numerasi ini nanti, yaitu matematika, itu yang dimunculkan. Yang dimunculkan adalah numerasi dan literasi. Literasi itu bukan berarti bahasa Indonesia, bukan, tapi membaca dalam segala arti ya, membaca dalam tanda petik dalam segala arti gitu ya. Ya, nanti yang diberikan di semester 1 insya Allah 3 KD, seharusnya 2 KD. Ini saya bacakan 2 KD saja dulu. Yang pertama adalah tentang geometri ruang atau dimensi 3, apa saja yang akan dipelajari. Yang pertama adalah kedudukan titik, garis, dan bidang. Insya Allah nanti kalau materi bersama, tetap bersama, kalian mendengarkan video bersama seperti itu, kemudian ada tugas lalu masuk ke Google Classroom. Setelah kedudukan titik, garis, dan bidang, kemudian ada jarak. Jarak itu nanti meliputi jarak titik dengan titik, jarak titik dengan garis, jarak titik dengan bidang. Untuk khususnya anak IPA nanti bahkan ada jarak bidang dengan garis, jarak bidang dengan bidang gitu. Kemudian yang berikutnya adalah sudut. Sudut ini sudut antara 2 garis dan sudut antara 2 ruang. Itu untuk KD pertama. Lalu KD yang berikutnya adalah tentang statistik. Di SMP kalian juga sudah mengenal statistik itu, jadi nanti materi-materi yang ada di SMP juga menjadi persepsi untuk sebelum memasuki materi ini. Karena di SMA ini yang kalian pelajari adalah tentang data berkelompok, bagaimana mengolah data pada data berkelompok. Sedangkan di SMP bagaimana mengolah data pada data tunggal. Jadi sebetulnya yang dipelajari di SMP dan di SMA tentang apa saja statistik itu sama saja, hanya datanya. Data di SMP adalah data tunggal, data di SMA adalah data berkelompok. Mengingatkan kembali yang dipelajari adalah tentang tabel distribusi frekuensi, histogram, poligon. Ini adalah diagram pada data berkelompok. Artinya cara penyajian data pada data berkelompok. Kemudian ukuran pemusatan data. Di SMP kalian juga sudah kenal min, median, dan modus. Sekali lagi ini juga untuk data berkelompok. Kemudian yang berikutnya masalah ukuran letak data yaitu kuartil, desil, persentil. Ini juga di SMP juga sudah, yang belum barangkali persentil ini. Ya, kemudian yang berikutnya adalah menentukan jangkauan rentang atau seringkali disebut jangkauan saja, kemudian jangkauan antar kuartil,
kemudian simpangan kuartil, simpangan rata-rata atau simpangan baku, kemudian ragam, simpangan rata-rata ya, simpangan rata-rata. Dan simpangan baku ini disebut standar deviasi ya. Simpangan rata-rata, kemudian ada ragam disebut juga varian, kemudian simpangan baku atau standar deviasi. Diusahakan nanti dalam semester 1 juga masih ada satu KD lagi, yaitu tentang permutasi, kombinasi itu, sehingga nanti di semester terakhir hanya tinggal satu KD, yaitu peluang. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat. Saya akhiri. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum